Zaman prasejarah berdasarkan arkeologi. Zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia belum mengenal adanya tulisan. Apabila dilihat dari kacamata arkeologis, zaman prasejarah dibagi ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terbagi lagi ke dalam 4 periode, yaitu batu tua, batu tengah, batu muda, dan batu besar. Sementara zaman logam dibagi ke dalam 3 periode, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Zaman batu diperkirakan berlangsung dalam waktu yang sangat lama, sekitar ratusan ribu tahun. Oleh sebab itu, zaman batu dibagi ke dalam 4 periode sebagai berikut. Zaman batu tua atau Paleotikum diperkirakan berlangsung pada 600.000 tahun yang lalu. Pada masa ini, alat-alat yang digunakan oleh manusia purba masih berasal dari batu kasar yang belum dihaluskan. Misalnya kampak genggam atau chopper yang berfungsi untuk memotong kayu atau membunuh binatang buruan. Kehidupan masyarakat pada zaman batu tua terbilang masih sangat sederhana. Mereka masih sangat bergantung pada keadaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Cara yang dilakukan pada manusia purba pada zaman ini untuk bisa bertahan hidup adalah dengan mengumpulkan makanan dari alam sekitar atau juga disebut dengan food gathering. Adapun corak kehidupan manusia purba pada zaman batu tua adalah nomaden atau masih berpindah-pindah tempat tinggal. Umumnya mereka masih tempat tinggal yang dekat dengan sumber air dan banyak pohon. Tujuannya supaya lebih mudah dalam mengumpulkan bahan makanan. Bahan makanan di sekitar tempat tinggal itu habis, mereka akan berpindah mencari tempat lain yang masih subur dan begitu seterusnya. Menurut sejarah, manusia purba pada zaman Paleotikum adalah Megalosaurus, Paleojavanicus, Piacetus, dan lain-lain. Pada zaman Paleotikum ada dua, yaitu kebudayaan Pacitan, Soper, dan Kampak Paribas, dan kebudayaan ngandom alat-alat dari batu, tulang, binatang, dan flake. Dan itulah sejarah pada zaman batu tua atau bisa disebut dengan Paleotikum. Tentang zaman batu tengah atau Mesolitikum. Ciri utama zaman batu tengah atau zaman Mesolitikum adalah kehidupan manusia purba yang semi nomaden. Artinya, sebagian manusia purba sudah hidup menetap di gua-gua dan yang lainnya berpindah-pindah. Zaman Mesolitikum berlangsung sekitar 10.000 hingga 50.000 SM yang lalu. Selain food gathering, masyarakat pada masa ini juga sudah mengenal sistem bercocok tanam. Selain itu, mereka juga sudah mengenal sistem organisasi sosial dan pembagian kerja. Manusia yang hidup pada zaman ini berasal dari campuran bangsa-bangsa pendatang dari Asia seperti suku Irian, suku Aceh, suku Aborigin, dan suku Semong. Salah satu hasil kebudayaan pada zaman Mesolitikum yang paling terkenal adalah geomedogia atau kumpulan sampah dapur berupa kulit seput dan kerang yang ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Selain itu, ditemukan pula kapak genggam yang disebut pebble dan kapak pendek berbentuk setengah lingkaran. Zaman batu muda Neolitikum berbeda dari sebelumnya. Pada zaman batu muda atau Neolitikum, masyarakat sudah menggunakan alat dari batu yang telah dihaluskan. Zaman Neolitikum berlangsung sekitar 4.500 hingga 2.500 sebelum Masehi. Pada periode ini, masyarakat sudah beralih dari food gathering menjadi food producing, alias membuat makanannya sendiri. Kemudian diduga masyarakat juga sudah mengenai sistem tukar barang atau dagang serta mengembangkan kebudayaan agraris. Selain itu, masyarakat telah mampu mendirikan tempat tinggal yang permanen, membuat kerajinan, membuat aturan hidup,
dan memiliki sistem kepercayaan terhadap arwah leluhur manusia purba. Hidup pada era ini adalah manusia proto Melayu seperti suku Mas Toraja, Dayak, dan Sasak. Adapun hasil kebudayaan zaman Neolitikum adalah kapak lonjong, kapak bahu, kapak persegi, dan tembikar. Besar atau megalitikum. Pada zaman batu besar atau megalitikum, kehidupan masyarakat mudah jauh lebih maju, di mana sudah memiliki tempat tinggal tetap dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bercocok tanam, berternak, menjadi nelayan, dan membuat kerajinan dari gerabah. Selain itu, masyarakat pada masa ini juga menganut sistem kepercayaan terhadap arwah nenek moyang. Biasanya mereka akan mendirikan sebuah bangunan sebagai tempat pemujaan untuk menghormati sang leluhur. Manusia yang hidup pada zaman megalitikum masih sama seperti zaman neolitikum. Sementara untuk hasil kebudayaan pada zaman megalitikum berupa menhir, sarkofagus, kubur batu, punden barundak, dan arca. Pada dasarnya, benda-benda tersebut berfungsi sebagai tempat pemujaan untuk berdoa kepada arwah leluhur. Zaman logam adalah zaman di mana masyarakatnya sudah banyak yang menggunakan bahan logam untuk keperluan sehari-hari. Mengapa zaman logam dinamakan zaman perundangian? Hal ini karena dalam masyarakat terdapat kaum undangi. Adapun barang-barang peninggalan zaman logam yaitu nekara, dua ada kampak, corong, yang ketiga ada bencana perunggu, yang keempat mata pisau, yang kelima arca perunggu, dan yang keenam candrasa, dan banyak lainnya. Pada apa saja zaman logam? Zaman logam di Eropa mengalami 3 periode, yaitu ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Sedangkan Indonesia hanya mengalami 2 zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Zaman perunggu tersebut menjadi zaman yang sangat penting dalam sejarah. Zaman logam adalah istilah untuk periode peradaban manusia yang dimulai sekitar 6.000 tahun yang lalu, di mana teknologi perkembangan pesat dan populasi manusia mulai menggunakan logam seperti tembaga, timah, perunggu, dan akhirnya besi untuk membuat peralatan dan senjata. Zaman logam merupakan kehidupan saat orang pada zaman prasejarah itu sangat terampil dalam membuat alat-alat logam. Zaman tembaga adalah di era di mana masyarakat baru mengenal berbagai bahan dasar pembuatan peralatan sehari-hari, dan tembaga berlangsung sekitar 7.000 tahun yang lalu. Akan tetapi zaman tembaga tidak dialami oleh seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia, karena ditemukan peninggalan benda bersejarah berbahan tembaga di sana. Negara-negara mengalami zaman tembaga adalah Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Zaman perunggu. Pada zaman perunggu yang berlangsung sejak 3000 sampai 2000 sebelum Masehi, masyarakat mulai mencampurkan tembaga dan timah dengan perbandingan 3:10 untuk menghasilkan logam yang kuat dan keras. Daerah pertama yang membuat perunggu adalah Sumeria di Mesopotamia. Adapun ciri umum dari zaman perunggu adalah masyarakatnya sudah menggunakan perkakas dari perunggu. Lalu hasil kebudayaan pada zaman perunggu adalah nekara, kapak corong, arca perunggu, bejana perunggu, dan berbagai perhiasan seperti kalung, cincin, dan anting-anting. Yang terakhir, zaman besi. Zaman besi berlangsung sejak 1200 sampai 550 sebelum Masehi, di mana manusia purba sudah sanggup membuat alat-alat berbahan dasar besi dengan cara melebur bijinya yang kemudian dituangkan ke dalam cetakan untuk membuat alat-alat yang dibutuhkan. Hasil peninggalan dari zaman besi yang ditemukan di Indonesia adalah mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata pedang, cangkul, dan sebagainya. Benda-benda bersejarah itu ditemukan di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, Bogor, Besuki, Bandung, Jawa Timur,